Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Kita kembali lagi bersama saya Heru Wijayanto di sesi kali ini, di mana kita akan membahas mengenai bisnis proses re-engineering atau yang biasa sering disingkat dengan istilah namanya BPR. Nah, sebelum kita mulai ke dalam sesi materi, kita akan mulai dulu dengan apa yang pengen kita capai, apa yang pengen kita harapkan di sesi kali ini. Ya, di sini yang kami harapkan adalah mahasiswa akan mampu melakukan sebuah identifikasi bisnis proses, baik di studi kasus ataupun mungkin di tempat teman-teman bekerja, kemudian melakukan sebuah re-engineering pada sebuah proses sederhana. Indikatornya adalah, yang pertama adalah mampu memahami maksud dan tujuan dari bisnis proses re-engineering itu sendiri, dan yang kedua, mahasiswa itu mampu melakukan sebuah teknik BPR untuk menyederhanakan sebuah proses bisnis yang sederhana. Itu yang kita harapkan di sesi kali ini. Nah, kita coba dulu dari overview apa yang kita harapkan di sesi kali ini. Jadi, kalau kita bicara mengenai bisnis proses re-engineering, jadi akarnya atau ujungnya itu sepertinya sudah ada sejak lama. Dan teknik ini sebetulnya dimulai mungkin itu di Jepang pada saat itu dengan adanya konsep inventory just in time. Ya, jadi fokus itu yang pada saat ini just in time itu fokus pada proses yang yang ada di dalam karyawan pada sebuah perusahaan. Kemudian muncul dengan konsep quality, bagaimana responsible pada sebuah pekerjaan pada satu departemen, ya. Kemudian juga ada perkembangannya, bagaimana banyaknya permasalahan, bagaimana kita menginginkan pelayanan pada customer yang lebih baik, ya. Ada yang multi skill dan sebagainya. Dan kemudian tujuan daripada bisnis proses engineering adalah mengurangi biaya yang terjadi dalam sebuah proses, dengan harapan dapat memenuhi keinginan daripada keinginan daripada customer itu sendiri. Itu harapannya, itu dari sekilas yang akan kita bahas di sesi kali ini. Nah, kita mulai dulu dengan latar belakangnya. Jadi apalagi di saat dunia saat ini, di saat dunia yang begitu dinamik, di saat dunia yang begitu bergejolak saat ini, baik dalam, mungkin bisa dibilang dalam semua aspek kehidupan yang ada, apalagi dalam sisi bisnis, kita mengenal yang istilah namanya 3C. Itu adalah yang paling penting atau yang paling mungkin bisa menjadi satu faktor kesuksesan atau keunggulan bagi sebuah bisnis. Yang pertama adalah customer itu sendiri, yang kedua kompetisinya, dan yang ketiga adalah change atau perubahan. Jadi customer, competition, dan juga change. Kenapa ini tiga ini menjadi penting? Karena ini yang terjadi saat ini, ya. Customer itu perilakunya berbeda, behaviornya berubah, tingkat persaingan juga sudah berubah, ya. Kalau dulu mungkin persaingan antar satu bisnis yang sama, kalau sekarang mungkin bisa jadi kita tidak tahu pesaing kita siapa, ya. Misalnya ambil contoh, misalnya ada sebuah bank mungkin kompetitornya bukan hanya bank lagi, bisa jadi yang lain. Sebagai contoh Tokopedia misalnya, di mana di situ banyak sekali bisa melakukan kegiatan keuangan, bisa nabung, bisa investasi, pinjam duit dan segala macam. Jadi ada sedikit perubahan dari tingkat kompetitor yang ada, dan juga ada perubahan dinamika yang ada. Apalagi kita sekarang ada di situasi pandemi corona, tentu suatu situasi yang tidak diinginkan oleh siapapun. Nah, itu adalah perubahan yang terjadi dalam dunia saat ini. Kemudian salah satu caranya adalah bagaimana kita melakukan perubahan bisnis proses ketika mengalami customer yang berubah, ketika mengalami persaingan yang berubah, ketika mengalami situasi lingkungan dunia yang berubah. Mau tidak mau kita harus melakukan efisiensi pada proses bisnis yang ada dengan memberikan solusi yang lebih baik. Itu dengan tentu saja ditunjang dengan peranan daripada teknologi informasi. Itu situasi yang terjadi saat ini. Nah, ada satu quote yang sangat bagus dari Thomas Davenport, re-engineering work, don't automate or obliterate. Jadi kita jangan fokus pada menghilangkan satu proses bisnis,
tapi kita fokus pada bagaimana melakukan efisiensi. Ketika kita menemui identifikasi ada satu proses bisnis yang mungkin kurang efektif, bukan berarti kita langsung saja menghilangkan, ya. Bukan saja kita langsung melakukan sebuah automatisasi yang luar biasa, tidak. Tapi kita harus melihat dulu, kita harus melakukan perubahan, ya. Melakukan perubahan bisnis proses. Bisa jadi perubahannya itu sederhana, bahkan bisa jadi perubahannya itu menjadi perubahan yang radikal. Itu apa ya? Bukan hanya sekedar langsung menghilangkan. Itu dimaksud di sini. Nah, dari tadi mungkin saya selalu banyak menyebut tentang bisnis proses. Nah, sebetulnya apa sih dimaksud dengan bisnis proses? Ada dua definisi atau dua terminologi yang saya gunakan di sini. Yang pertama mengatakan bahwa bisnis proses adalah sebuah aktivitas, ya, yang concern apakah itu ada di dalam atau di luar organisasi yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan sebuah outcome atau sebuah hasil pada sebuah bisnis untuk customer atau untuk organisasi itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah satu set atau satu kesatuan aktivitas atau koordinasi aktivitas, ya, pada beberapa orang baik secara manual atau otomatik yang bersama-sama melahirkan nilai-nilai yang diinginkan, ya, nilai-nilai yang penting untuk sebuah bisnis ketika diimplementasikan. Dua definisi ini secara tidak langsung ada sisi kesamaannya, yaitu apa? Ada beberapa aktivitas. Tadi kalau kita lihat di sini dua-duanya mengatakan ada set satu kesatuan aktivitas. Di sini juga ada satu kesatuan aktivitas yang saling berkoordinasi, ya, yang tentunya bekerja bersama-sama. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama untuk menghasilkan outcome sebuah bisnis, yang tentu saja adalah menghasilkan sebuah nilai. Jadi ini sudut pandangnya aja sedikit beda, tapi secara inti itu adalah sama. Di sini maksud dengan bisnis proses adalah seperti ini. Nah, bisnis proses itu mempunyai beberapa hal. Yang pertama tentu saja punya goal, punya tujuan. Kemudian ada inputnya dari bisnis proses tersebut, dan juga ada outputnya, ya. Kemudian ada user resource-nya. Yang keempat, ada aktivitasnya, karena tentu saja definisi tadi ada the set of activities, ya. Dan secara tidak langsung sebuah proses satu bisnis proses itu akan mempengaruhi minimal satu unit organisasi, ya. Kenapa dibilang minimal satu unit organisasi? Karena bisa jadi proses bisnis itu hanya terjadi pada organisasi itu sendiri, tapi ketika dia lintas unit maka akan melibatkan satu atau lebih unit organisasi. Dan yang ketujuh itu adalah bagaimana dia membuat sebuah nilai untuk konsumennya. Jadi kalau kita lihat review di sini, sebuah bisnis proses itu punya goal, yang satu, punya input, punya output, punya user resource, punya satu kesatuan activities, ya, mempengaruhi lebih dari satu organisasi unit, dan juga memiliki sebuah nilai. Kalau saya gambarkan pada sebuah bisnis proses atau sebuah flowchart mungkin, ya, itu kurang lebih seperti ini. Ini adalah bisnis proses, di mana dia punya goals di sini. Dia punya output yang dihasilkan dari sebuah bisnis proses tersebut, ya, punya hasil, punya tujuan. Dia memiliki dua input, yaitu ada resource misalnya, ada informasi di sini, ya. Kemudian ada aktor atau orang yang terlibat di sana, dan ada event-event atau aktivitas yang ada di sana terlibat dalam sebuah bisnis proses. Ini kalau saya gambarkan, ini adalah sebuah bisnis proses. Ya, ada, ingat tadi kalau kita kembali ke sini, ada goals, ada input, ada output, ada user resource, ada number activities, ya, lebih dari minimal satu unit organisasi membuat sebuah nilai bagi customer. Nah, itu bisnis proses. Kemudian dengan perkembangan dunia yang segitu berubah saat ini, mau tidak mau bisnis proses itu akan selalu berubah mengikuti dinamika yang ada, mengikuti dinamika perusahaan, mengikuti dinamika perkembangan yang terjadi. Makanya namanya bisnis proses re-engineering. Jadi re-engineering di sini lebih kepada fundamental perubahan, ya, perubahan berpikir, perubahan konsep, ya, perubahan proses, ya,
dan secara radikal juga mengubah bisnis proses tersebut untuk meningkatkan atau untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, terutama dari sisi biaya, dari sisi kualitas, tanggung jawab, dan juga dari sisi layanan. Ya, jadi akan ada improvement di sini. Improvement dari sisi biaya, improvement dari sisi kualitas, improvement dari sisi tanggung jawab atau responsiveness, dan juga akhirnya dari sisi layanan. Ini diharapkan dari integrasi antara bisnis proses dan juga re-engineering itu sendiri, sehingga sebetulnya makanya sekarang namanya menjadi satu, yaitu bisnis proses re-engineering. Ya, jadi menjadi sebuah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, ada satu hal yang penting dalam kita melakukan bisnis proses re-engineering, yaitu adanya yang namanya bisnis proses mapping. Ya, jadi proses mapping itu adalah bagaimana kita melakukan sebuah identifikasi. Ada teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi. Identifikasi apa? Proses terjadi saat ini. Ya, jadi proses mapping itu bagaimana kita melihat apa yang terjadi dengan proses yang terjadi saat ini. Bagaimana proses yang ada di perusahaan kita. Bagaimana proses pelayanan konsumen di perusahaan kita. Dan setelah itu kita melihat, apa yang perlu kita perbaiki, sehingga bisa kita melakukan editing di situ. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini ketika melakukan proses mapping. Yang pertama adalah dysfunction. Jadi kita bisa melihat, bagian mana yang tidak bekerja dengan baik ya. Ternyata bagian ini membuat sebuah proses itu menjadi lama atau seperti apa. Mana yang kritikal? Ya, kedua adalah yang important. Mana yang kritikal? Ya, mana yang ini berdampak besar misalnya. Dan yang ketiga adalah visibility. Ya, bagaimana proses yang ternyata ini ketika dilakukan perubahan itu menjadi lebih baik misalnya, atau perubahan itu tidak mungkin dilakukan saat ini, mungkin kita butuh waktu. Jadi ini ada kriteria yang bisa kita lakukan. Jadi mencari mana yang bermasalah, mencari mana yang penting, dan mencari mana yang paling visible untuk dilakukan re-engineering. 3 proses mapping ini harus kita lakukan untuk melakukan identifikasi bisnis proses tersebut. Nah, kemudian yang terjadi adalah proses bisnisnya saat itu terjadi begitu banyak perubahan. Ya, zaman dulu dengan sekarang tentu aja ada jadi perbedaan yang luar biasa. Secara konsep sederhana, ya, seperti kita tahu sekarang bisnis itu ternyata terbagi di beberapa divisi dan juga departemen. Di mana divisi itu mungkin bertanggung jawab kepada beberapa lain produksi, bertanggung jawab kepada pelayanan, dan bertanggung jawab juga pada satu kesatuan tanggung jawab itu sendiri. Ya, kemudian dari divisi tersebut mungkin akan menjadi berusaha menjadi sebuah departemen. Ya, ini idealnya secara teoritis seperti itu. Cuma kita tergantung bagaimana perusahaan itu dibuat atau dikembangkan. Ya, karena tergantung besar kecilnya perusahaan itu sendiri tentunya. Ya, itu yang terjadi, dan begitu banyak perubahan yang terjadi ya. Jadi mulai bagaimana kita konsep di dalam perubahan abad ini yang berbeda, perubahan manajemen, perubahan leadership, yang tujuannya adalah bagaimana kita membuat sebuah proses kerja itu menjadi efisien dan efektif. Itu tantangannya saat ini. Nah, apa yang paling banyak terjadi? Ya, ini paling banyak terjadi pada perusahaan yang terutama masih menganut problem tradisional bisnis. Ya, yang pertama, organisasi itu hanya fokus kepada menyediakan layanan atau produk saja kepada customer tentunya, tapi tidak memberikan solusi kepada permasalahan. Jadi sekarang organisasi itu mau shifting, dia benar-benar melakukan identifikasi permasalahan dulu yang ditemukan, kemudian memberikan solusi. Ya, ingat, produk yang bagus belum tentu adalah produk yang bisa menyelesaikan solusi. Ya, produk yang bagus belum tentu itu bisa sesuai di pasar. Produk yang bagus itu belum tentu menjadi solusi bagi permasalahan yang dialami oleh customer tersebut. Jadi organisasi sekarang itu lebih banyak tidak customer oriented atau tidak fokus pada customer. Kemudian banyak perusahaan yang hanya fokus pada bagiannya dia sendiri saja. Ya, dia tidak mau mungkin hanya fokus pada tugas individu, tidak fokus pada grupnya, atau mungkin tidak bertanggung jawab pada secara keseluruhan. Tadi individualistisnya sangat besar. Too much time and resource. Nah, ini jadi banyak
untuk mengerjakan satu proses bisnis ternyata membutuhkan waktu yang besar dan membutuhkan resource yang besar. Itu tantangannya. Kemudian lagi, nah ini paling banyak itu misunderstand each other. Ya, jadi banyaknya ketidakpahaman, kesalahpahaman antara satu unit dengan unit yang lain. Nah, itu problem-problem umum yang sering terjadi pada perusahaan-perusahaan yang ada, terutama perusahaan-perusahaan tradisional. Nah, makanya kita perlu melakukan sebuah change management. Ya, ini menjadi dasar kenapa kita perlu melakukan sebuah bisnis proses. Jadi change management itu juga sebuah langkah, beberapa tahapan aktivitas yang mengubah tim manajemen atau project untuk melakukan change management itu pada sebuah project tersebut. Ya, jadi ini sebetulnya yang utama di dalam change management itu lebih tantangannya adalah pada leadernya. Bagaimana ketika leader dia membaca ada perubahan di sekelilingnya, ada perubahan dinamika bisnis yang ada, mau tidak mau dia harus segera melakukan sebuah perubahan. Ya, jadi perubahan itu bisa jadi terjadi tengah-tengah waktu. Ya, kita sadar sekarang kita ada di situasi corona, mau tidak mau perubahan itu akan banyak sekali di dalam setiap perusahaan yang ada. Jadi shiftingnya, perubahannya luar biasa. Ya. Jadi ada 3 fase di dalam change management, yaitu preparing, menyiapkan untuk perubahan, memanage perubahan itu sendiri, dan juga reinforce change tersebut. Jadi kalau kita bisa melihat di sini ya, bagaimana perubahan itu berjalan, ada perubahannya, mau tidak mau ketika dalam perubahan dia akan mengalami penurunan. Ya, atau mungkin dia baru sadar mengalami perubahan ketika ada di sini. Ya, naik atau lagi tujuannya apa? Naiknya untuk menjadi seperti ini. Karena dia bisa mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada di sekelilingnya. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah bisnis proses engineering tersebut, sejarah dari bisnis proses engineering sebetulnya akarnya, dasarnya itu dari perusahaan-perusahaan di Jepang yang menerapkan prinsip yaitu just in time. Ya, dengan fokus goalnya adalah memberikan waktu yang tepat dan juga customer akan menerima pelayanan yang lebih baik. Itu fokus just in time. Jadi dasarnya mungkin just in time, kemudian diikuti juga dari perusahaan Jepang itu perusahaan Amerika ketika di tahun 80-an dan sampai mungkin awal 90-an ya, company perusahaan di Amerika itu memperkenalkan bisnis proses engineering yang tujuannya juga mengimprove performance bagi bisnis itu sendiri. Nah, apa sih sebetulnya bisnis proses engineering? Ini saya definisi dari Hammer and Chappie yang banyak digunakan oleh beberapa teori untuk mengenai bisnis proses engineering. Sama seperti yang saya sampaikan, itu ada fundamental rethinking dan juga radical redesign of business process. Ya, jadi perubahan yang luar biasa. Ya, jadi ada perusahaan yang shifting yang luar biasa. Ya, tergantung indikasi pemasaran yang ada ya. Kalau kita memang harus mengharuskan perubahan yang luar biasa, ya dia harus melakukan perubahan yang luar biasa. Atau mungkin dia menemukan perusahaan yang perubahan yang sederhana aja, yaitu jalan perubahan. Tujuannya apa? Mengurangi efektivitas, meningkatkan efektifan biaya, meningkatkan kualitas layanan dan kecepatan di sini. Itu yang dimaksud dengan bisnis proses engineering. Nah, ada beberapa kunci daripada elemen yang ada dalam bisnis proses engineering. Yang pertama itu adalah fokus pada orientasi terhadap perubahan. Kemudian ada perbaikan secara teknologi, perubahan pemikiran, radical change ya di sini, improvement customer service dan mengurangi biaya. Bisa jadi ada perubahan organisasi structure dan juga melakukan redesign bisnis proses, dan ini selalu berikup dalam sebuah cycle yang utama ya. Jadi pada akhirnya mau tidak mau akan mengubah bisnis proses itu sendiri. Nah, ini ada sebuah bisnis BPR framework yang bisa kita gunakan bagi teman-teman ketika nanti melakukan sebuah mengidentifikasi bisnis proses, kemudian melakukan sebuah perubahan bisnis proses itu sendiri. Yang pertama adalah yang utama, develop the business vision and business objective. Itu yang pertama. Kemudian identify the process to be redesigned,
understand and measure the existing process, tahapan yang ketiga. Yang keempat, identify the IT levels. Yang kelima, design and build a prototype of the new process. Dan terakhir ada continuous improvement. Ya. Jadi kenapa ada continuous improvement di sini? Karena perubahan itu, improvement itu harus selalu dilakukan. Mungkin ada pertanyaan, continuous improvement itu harus dilakukan berapa saat? Tidak ada ukuran yang pasti, setiap saat. Ya. Sebagai contoh, mungkin tidak ada yang mengira tahun ini kita akan mengalami seperti ini. Mau tidak mau kita melakukan improvement saat ini juga, perubahan radikal bahkan bagi banyak bisnis yang ada saat ini. Ya, jadi ketika melihat ada suatu gejala, suatu yang tidak baik, mau tidak mau akan ada perubahan radikal saat ini. Kita bahas satu persatu ya teman-teman di sini di BPL Framework. Yang pertama adalah develop the business vision and business objective. Di sini tujuannya adalah bagaimana kita menjaga competitive advantage untuk perusahaan. Jadi kita tuh harus punya goal, punya visi bagi perusahaan itu sendiri. Ya, jadi harapannya visi dan goal tersebut adalah dekat atau fokus kepada market atau fokus kepada customer driven. Ya. Dan bisa jadi untuk mengachieve atau mencapai itu kita harus melewati lebih dari satu proses. Ya, jadi ini fokus pada bagaimana kita mencari visinya seperti apa, objektifnya seperti apa. Itu tahapan pertama yang menjadi dasar dari sebuah proses bisnis ke belakangnya. Yang kedua ada identify the process to be redesigned. Ya, kita banyak metode di sini ya, tapi yang paling penting adalah kita melakukan identifikasi dulu proses bisnis kita seperti apa. Ya, ada yang penting harus dilakukan, ya, maksudnya ada yang penting harus dilakukan saat ini dan ada yang mungkin bisa kita tunda. Ya, jadi kita harus mengawali waktu juga. Oh, ini penting saat ini, tapi belum visible dilakukan saat ini. Ya, ada yang lebih penting lagi misalnya. Ya, jadi kok penting itu, saya yakin semua bisnis proses itu penting, tapi ada skala prioritasnya, mana yang harus didulukan saat ini. Ya, jadi kita harus melihat bisnis proses kita seperti apa, kemudian apa yang menyebabkan ini terjadi seperti ini dan sebagainya. Yang ketiga adalah memahami dan juga membuat pengukuran. Ya, jadi kita harus ketika kita tadi tahap kedua adalah mengidentifikasi proses yang akan dilakukan sebuah desain, kita harus paham dulu. Yang ketiga adalah memahami bisnis proses yang terjadi saat itu. Input outputnya seperti apa, hubungan dengan supplier seperti apa, dengan customer seperti apa, ownernya seperti apa. Kita harus paham dulu yang terjadi. Ya, jadi kita benar-benar harus lihat secara real yang terjadi itu seperti apa. Kemudian kita melakukan pengukuran, apakah tingkat efektifnya seperti apa, ya, tingkat efisiensinya seperti apa, tingkat adaptifnya dengan kondisi saat ini seperti apa. Dan kita harus lihat dulu tiga hal ini, mana yang sesuai, ya, mana pengukurannya yang mungkin mengalami, oh ini tidak efektif, wah ini tidak efisien, dan sebagainya. Ya, kita harus memahami itu bisnis proses yang terjadi. Kemudian kita melakukan identify the IT level. Jadi bagaimana kita melakukan penggunaan IT atau teknologi di sini. Ya, tadi IT kapabilitas ya yang tentu saja berdampak pada bisnis proses itu sendiri. Saya kasih contoh beberapa penggunaan IT di dalam sebuah untuk melakukan transformasi bisnis proses, misalnya transaksional misalnya. Jadi IT dapat digunakan untuk mentransform transaksi proses itu menjadi sebuah transaksi yang rutin. Bisa juga pengaruh pada komunikasi, pada tracking, pada kontrol dan sebagainya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat apa peranan IT di dalam ketika kita sudah melakukan identifikasi bisnis proses yang mungkin kurang baik. Peranan IT itu ada di mana di sini? Untuk apa? Untuk menyelesaikan proses tersebut. Ya. Setelah kita menemukan permasalahannya dan kita melakukan kapabilitas IT, kita melakukan sebuah prototype dulu, redesign. Ya, redesign. Jadi sebelum kita launching benar-benar, mau tidak mau kita membuat sebuah prototype dulu untuk kita testing istilahnya. Ya, testing apakah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, jadi ketika testing ini bagus sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentu saja setelah itu baru kita launch.
ya kita implementasikan bisnis proses tersebut. Yang keenam, tentu saja adalah continuous improvement. Jadi di sini adalah bagaimana kita selalu melakukan monitoring, ya, monitoring dan aktivitasnya itu seperti apa. Ya, jadi kita lihat bisnis proses yang kita, jadi sebetulnya continuous improvement itu harus selalu dilakukan. Mungkin istilahnya banyak orang sederhana simpelnya monek bikin dia, monitoring dan evaluasi. Ya, monitoringnya seperti apa, kemudian hasil monitoringnya seperti apa, berikan kita feedback evaluasi seperti apa, ya. Jadi ini penting harus dilakukan. Jangan sampai ketidakefektifan yang kita temukan kita biarkan dan akhirnya membesar dan membuat impact yang tidak baik bagi perusahaan kita itu, kita sendiri. Nanti yang terjadi kerugiannya luar biasa, ya. Sama ketika kita mendeteksi sebuah penyakit, ya, ketika itu masih dalam tahap awal itu akan lebih baik kita sembuhkan daripada sudah menjadi tahap akhir, susah untuk disembuhkan. Itu tantangannya. Ya. Saya akan kasih dua contoh di sini. Yang pertama adalah contoh real daripada Ford Motor. Ya, jadi industri Ford di sini bagaimana Ford itu melakukan sebuah proses engineering sekitar di awal tahun 80-an dan 90-an. Jadi dia fokus kepada cut cost, nanti mengurangi biaya pada sebuah bisnis pembayaran, pada departemen pembayarannya dia. Dia melihat departemen pembayaran dia itu ternyata memiliki 500 orang. Ya, jadi sebuah jumlah pegawai yang begitu banyak. Sedangkan dia kaget ketika dia melihat pesaingnya yaitu Mazda, yang juga dari partner dan juga pesaing dia, itu sangat efisien, bahkan kurang lebih 5-10 sebetulnya. Ya, tentu saja memang pada saat itu Mazda mungkin levelnya lebih kecil, ya, tapi dia mengestimasikan kalau dengan ukuran yang hampir sama, ya mungkin kira-kira 5 kali lebih besar. Ya, kalau 5 kali lebih besar berarti kan 5 kali 5 25. Ya, tapi di sini Ford ternyata memiliki 500 pegawai hanya di account payable department saja. Ya, jadi menjadi ketidakefisiensi daripada biaya dikeluarkan oleh Ford Motor itu sendiri. Ya. Kemudian dia melakukan identifikasi pada goals ya. Ternyata yang paling utama adalah mengurangi jumlah kasir clerk working ya di pembayaran ya, dengan mengurangi banyak ratusan pegawai. Kemudian dia melakukan inisiatif business process engineering pada departemen tersebut, ya. Dan ketika dianalisa dia melakukan ini yang terjadi, ya. Jadi untuk proses bisnis pembayaran itu ternyata ada 3 isu atau 3 order yang dilakukan bersamaan. Ya, jadi dari proses departemen itu membuat purchase order, kemudian dikirimkan kepada account payable, kemudian material kontrol juga memberikan copy pada ini, account payable juga, vendor juga memberikan tagihan ya kepada account payable juga. Jadi ada proses yang tidak efisien di sini. Dan kemudian clerk atau asir di situ bagian pembayaran baru akan membayarkan ketika tiga-tiganya ini ada. Jadi kadang saling tunggu menunggu ya di sini. Jadi istilahnya dengan ini ternyata ada manpower yang begitu luar biasa di departemen itu. Ini proses yang terjadi. Ya, ini proses yang terjadi. Jadi ibaratnya seperti ini, bagian pembayaran, processing, itu dia melakukan purchase order kepada vendor, dan ketika dia melakukan purchase order, dia juga memberikan copy of purchase ordernya ke bagian account payable. Setelah itu vendor mengirimkan barangnya kepada material, kepada Ford, ya. Dan ketika dia mengirimkan invoice kepada account payable, ya. Material kontrol mengirimkan receipt dokumen di sini, dan akhirnya dia melakukan pembayaran. Dan dia akan melakukan pembayaran ketika menerima 3 dokumen di sini. Ya, tentu saja tidak terintegrasi sekali. Ya, ini jadi pembayaran yang konsep awalnya dari proses bisnisnya seperti ini. Apa yang dilakukan oleh dia? Ya, dia melakukan purchasing issue dan order dan melakukan inputnya kepada online database. Ya, jadi melakukan cross check itu pada database. Ya, ketika melakukan cross check yang sama, maka dia akan melakukan accept. Jadi dia benar-benar menggunakan teknologi, dan teknologi IT yang digunakan adalah
memperkenalkan penggunaan komputer pada proses tersebut, ada database-nya, dan ada menggunakan jaringan komputer. Jadi salah satu yang diubah di dalam bisnis prosesnya adalah juga adanya penggunaan IT di sini, sehingga prosesnya menjadi seperti ini. Ya, ini ada integrasi di dalam sebuah database. Jadi ketika melakukan purchase order ke vendor, itu ada melakukan proses database di sini, ya. Kemudian vendor memberikan barang kepada Ford sendiri, kemudian dia melakukan update database di sini, dan dengan ada database ini akan memberikan informasi kepada account payable dan langsung bayar. Ya, jadi simpel sekali proses yang terjadi pembaruannya dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ini berdampak besar, tingkat efisiensinya besar, mengurangi biaya, dan tentu saja memberikan nilai pada customer-nya, partner ya, dalam ini vendor daripada Ford Motor itu sendiri. Nah, itu contoh pertama. Ya, contoh kedua kurang lebih sama, yaitu ada di Xerox. Ya, kalau di Xerox ini lebih kepada saling tunggu dalam pekerjaan. Ya, jadi banyak pekerjaan yang kita lihat di sini, ya, saling tunggu tahapan, sehingga di sini kita bisa lihat tahapannya, tinggal waktunya menjadi panjang karena step by step di sini, dan tunggu menunggu, ya, sehingga menjadi sebuah rilis di sini. Ini ada sebuah tahapan daripada product development. Ya, jadi evaluasi, kemudian definisi juga lagi, desain core, tadi tahapannya saling tunggu menunggu. Ya. Jadi ketika ini ada berbicara di sini, makanya di sini tidak akan mendapatkan informasi dari sini, sehingga membutuhkan waktu yang begitu lama. Yang dilakukan adalah, sama seperti tadi, yaitu melakukan ada database di sini, ya, sehingga semua pekerjaan itu terpusat datanya di sini dan bisa diakses oleh siapapun sesuai dengan fungsinya yang ada di Xerox. Sehingga tidak lagi tahapannya saling menunggu, tapi tidak dapat dikerjakan secara bareng, ya, sehingga tidak saling menunggu, data bisa diambil segala macam, sehingga mempercepat sebuah proses. Ya, ini yang dilakukan oleh Xerox dalam melakukan sebuah re-engineering pada bisnis proses itu sendiri. Itu dua contoh. Jadi teman-teman bisa melihat nanti, bagi teman-teman yang sudah bekerja, itu bisa melihat bisnis proses apa yang terjadi di dalam sebuah perusahaannya, ya sederhana aja. Terus melihat tahapan mana atau mungkin bisnis proses mana ternyata, wah ini tidak efektif ya, ini memakan biaya, ini memakan waktu. Ya, ini dengan adanya IT, itu dengan adanya kapabilitas atau kekuatan daripada teknologi informasi, itu ternyata bisa membantu menjadi lebih cepat, bisa membantu kita menjadi lebih murah. Nah, itu yang sangat dibutuhkan daripada fungsi IT. Ya, dan ingat, IT di sini bukan berarti menggunakan teknologi yang begitu mahal atau teknologi yang baru, tidak. Tapi teknologi yang benar-benar memang sesuai, tepat guna istilahnya. Ya, jadi memang yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat teman-teman bekerja. Ya. Ini buku yang saya gunakan teman-teman bagi di sesi Business Process Engineering. Mungkin teman-teman bisa mempelajari lebih dalam bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang proses bisnis atau Business Process Engineering. Ya, mungkin itu saja sesi dari saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada pertanyaan mengenai sesi kali ini, teman-teman bisa kontak saya di sini, bisa ada email, itu ada website saya, blog saya, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan juga LinkedIn. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sesi berikutnya.